Baik, kita mulai ya kelas kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Hari ini di pertemuan kedua, sebelum kita mulai kelas reading kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, yang sudah punya account ieltsonlinetest.com di webnya bisa dibuka web IoT atau IELTS Online Test, dipilih IELTS Exam Library. Kemudian pilih mock test 2024 yang Januari. Kemudian pilih yang ini kan tiap bulan ada 4 praktis. Kita pilih yang praktis keempat. Ya, kita pilih yang praktis keempat. Yang reading. Kemarin kita sudah listening, hari ini kita reading. Nah, karena kita masih belajar, choose a time limitnya no limit ya. Oke. Nah, bagi yang pertama kali eh, mengerjakan reading IELTS, nah ini nanti akan tahu ya gambarannya seperti apa. Oke, ya, jadi nanti di IELTS komputer base juga seperti ini ya. Layarnya komputer akan di-split menjadi dua dan tiap bagiannya bisa di-scroll up, bisa di-scroll down ya. Jadi kalau yang di-scroll bagian bacaannya, yang bagian pertanyaan nggak ikut. Jadi sangat sangat membantu. Jadi tidak usah khawatir. Oke. Ini passage satunya bisa dilihat di bar paling bawah ini. Nomor passage satu untuk menjawab nomor 1 sampai 14. Passage 2 nomor 15 sampai 27. Passage 3 28 sampai 40. Gitu ya. Baik, di sini ada 12 peserta. Ada yang sudah membuka akun IoT-nya. Silakan angkat tangan yang sudah. Oke, Mbak Delita sudah, Mas Bagus sudah. Oke, oke. Apakah sudah Mbak Rosi bentar Kak baru pertama ikut? Baik, silakan membuat akun ya di online. Oke, masih login. Nah, kalau bingung linknya ada di deskripsi grup. Sudah saya taruh deskripsi grup ya untuk linknya. Salah. Nggak ada deh. Oh, nggak ada di deskripsi. Pokok diklik aja apa ya tadi ya. Nah, ini webnya ieltsonlinetest.com. Nah, nanti langsung buat akun menggunakan akun Google bisa. Tes 4. Ini yang praktis keempat. Oke. Oke. Di sini ya, saya akan jelaskan dulu. Oke, saya akan jelaskan dulu. Ya, ini ada perintah ya, question number 1 to 7 ya. The reading passage has 7 paragraph A to G. Which paragraph contains the following information? Write the correct letter in box 1 to 7 on your answer sheet. Nah, jadi di sini ada 7 ya. Contain the following information ya. Jangan salah
headings ya. Ini bukan matching headings ya. Biasanya kan ada matching headings. Kalau ini bukan headings tapi contains the following information. Jadi the pieces of information ya, ini ada di paragraf berapa gitu ya. Kemudian nomor 8 sampai 11 itu adalah true, false, not given ya. Kemudian nomor 12 sampai 14 ingat harus hati-hati, choose one word only. Hanya satu kata. Oke, silahkan silahkan dikerjakan dulu ya 1 sampai 14. Sebentar, saya mau bertanya dulu. Ini mau dikerjakan dulu 1 sampai 14 atau langsung kita bahas bareng? Silakan dicek di chat ya. Kerjakan bareng atau kerjakan sendiri dulu. Oke, sendiri dulu. Kerjakan bareng. Oke, sendiri dulu atau bareng nih? Oke, karena kita masih belajar dan mungkin di sini masih ada yang baru ya, baru tahu reading IELTS, kita kerjakan bareng aja ya. Baik. Nah, nanti silakan ya di biar ada waktu sharing. Ini yang apa ini? Sama-sama. Oke. Jadi sama-sama dulu ya. Oke. Jadi sebelumnya ada setiap orang kan punya style masing-masing ya. Ada teman saya itu yang ini dibaca dulu semua baru ke pertanyaan. Ada yang tidak, ada yang langsung ke pertanyaan, kemudian dilihat secara skimming di bacaan. Nah, kalau Anda memiliki kecepatan membaca yang tinggi, boleh menggunakan cara teman saya tadi yang dibaca semua bacaannya baru ke soal. Tapi kalau kecepatan membaca kalian masih lambat atau masih medium, nah, saya akan menggunakan cara yang kedua ini, yaitu langsung ke pertanyaan. Oke, kalau kalian dapat soal seperti nomor 1 sampai 7, ya, which paragraph contains the following information? Artinya, informasi seperti some of the disadvantages related to synesthesia. Nah, ini ada di paragraf berapa yang ada potongan informasi seperti ini? Nah, itu dicari di sini. Nah, saran saya, salah satu tips dari saya, kalau dapat soal seperti ini, dilewati terlebih dahulu. Karena kenapa? Kita masih blank, kita masih belum punya gambaran tentang isi-isi paragraf ini. Ya, kita lewati terlebih dahulu. Oke. Dan ingat ya, IELTS berbeda dengan TOEFL. Nah, kalau misal di sini informasinya itu tulisannya adalah some of the disadvantages related to synesthesia, jangan berharap kalimat ini akan sama plek dengan ada di passage ini. Jangan berharap ya, karena pasti beda. Biasanya di parafrase, biasanya sinonimnya atau intinya yang makna tersuratnya sama ya. Bisa jadi di sini tuh some of the disadvantage, tapi di sini bukan disebutkan disadvantage, tapi sinonim dari disadvantage. Apa kira-kira? Sinonim dari disadvantage. Coba yang tahu bisa taruh chat untuk nambah-nambah kosakata kita. Karena IELTS tuh seperti itu. IELTS banget pokoknya. Apa? Negatif effect bisa. Bisa. Jadi bisa jadi nanti di passage-nya ini bukan ditulis disadvantage tapi negative effect atau apa lagi? Drawbacks ya. Drawbacks. Nah, gitu ya. Oke. Karena ini saya sarankan untuk ditinggal kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, nah, dalam IELTS reading kalian harus melatih kemampuan kalian memilih keyword, memilih kata kunci yang tepat ya. Karena kita akan menggunakan teknik skimming dan scanning. Ya, dari sini nomor 8. There are 60 different types of
sinestesia. Nah, pilih keyword yang benar-benar khusus dan kalau bisa nggak bisa di parafrase atau nggak ada sinonimnya. Dari sini kita pilih mana yang paling mudah dicari. Angka 60. Ya, highlight angka 60. Habis itu langsung lihat di bacaan. Ya, ini juga melatih kecepatan mata kita mencari. Ya. Paragraf A, scanning, nggak ada angka 60. Paragraf 2, yang B, scanning, bla 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 bla. Nah, ini ada ketemu. Nah, highlight. Setelah ketemu, nah ini saya beri cara-caranya ya. Setelah ketemu, baca kalimat di sekitar highlight itu. Baca kalimat di sekitar kata kunci. Ya. Nah, dibaca pertanyaannya dulu ya. There are there are 60 different types of synesthesia. Apakah betul? Dibaca dari awal ya ini. Dari sini kan berarti. Nah, gini baca. The possibilities are endless. Even though synesthesia is believed to affect less than 5% of the general population, at least 60 different combinations of sense have been reported so far. Nah, dari sini, nah, kita juga apa namanya? Dites pemahaman kalimat. Kita sudah tahu nih jawabannya ada di sini, tapi kadang keputusan akhir kita masih salah. Ingat ya, true if the statement agrees with the information, ya. False if the statement contradicts the information atau not given if there is no information on the passage. Oke. Nah, coba jawabannya apa? Nomor 8 ya. Tadi saya pilih keywordnya angka 60. Saya nemu di paragraf B. Kemudian ada kata seperti ini. Ya, ayo silakan. 14 partisipan. Apa jawabannya? True, false, or not given? Silakan. Supaya kelas kita interaktif. Dua arah. Oke. Not given, not given, false. Oke, false. Oke. Oke, 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 not given. Oke, sudah ada ya. Jawabannya adalah false. Kenapa? Kata kuncinya ada di at least. Ya, ya, saya highlight at least. Artinya nomor 8 itu kontradiktif dengan kalimat yang saya highlight ini. There are ada 60 different types of synesthesia dengan ada minimal 60. Itu beda loh ya. Di sini exact ya, exact 60 different types. Kalau di sini at least minimal. Nah, berarti jawabannya false ya. Jawabannya false. Kalau not given itu ada extra information. Extra information it means tidak ada di passage. Misal ya, kalau jawabannya apa namanya? Not given. Misal, there are 60 different types of synesthesia in Indonesia. Ada in Indonesia. Di sini nggak ada disebut-sebutan Indonesia. Walaupun ada kata 60 different, tapi ada extra information. Ya, misal in Indonesia. Nah, itu jadinya not given. Karena kita nggak bisa menyalahkan atau membenarkan berdasarkan passage yang ada di nomor 1. Kita nggak tahu di Indonesia itu ada 60 different atau enggak. Gitu. Berarti not given. Oke ya. Nomor 8. Clear. Jawabannya false. Kemudian nomor 9. Before Professor Siemens Baron Cohen's research, synesthesia was thought to be a myth. Nah, ini tadi. Ingat, kita harus pintar memilih keyword. Saya memilih keywordnya adalah nama orang. Kenapa saya pilih keyword nama orang? Karena dia hampir tidak bisa diparafrase. Oke, kita cari Siemens. Nah, biasanya itu urut ya. Kalau udah di paragraf B, kita lihat bawahnya. Di paragraf C, oke, nemu di sini. Profesor ini. Nah, kita pahami dulu pertanyaan nomor 9. Sebelum Profesor Simon research, jadi sebelum penelitian Prof. Simon,
Synesthesia was thought to be a myth. Jadi sinestesia itu dianggap sebagai mitos, ya. Apakah ada mitos di sini? Nah, ini kan penting, ini penting. Myth. Nah, silahkan jawabannya nomor 9. Jadi saya menjelaskannya sambil saya guidance pelan-pelan. Nah, nanti kalian juga ikut mikir. When not given, bisa official test bisa di-highlight. Oke, ada dua jawaban, not given sama false, not given. Oke. Oke. Tadi saya sudah bilang, kalau ada extra information, kita pilihnya not given. Oke. Di sini ada nyebut mitos-mitos nggak? Nggak ada kan? Nggak ada sebut mitos di sini di paragraf C ya. Coba kita baca pelan-pelan ya. Synesthesia was first documented in the early 19th century by German physician George Sack, who dedicated 2 pages of his dissertation on his own experience with the condition. It wasn't, however, until the mid 1990s that empirical research proved its existence when Professor Simon and his colleagues used fMRIs on sick synesthesis and discovers that the part of the brain associated with vision were active during auditory stimulation even though the subjects were blindfolded. Nggak ada nyebutin mitos-mitos ya. Berarti di sini ada extra information yaitu mitos. Berarti dia not given. Gitu ya. Nomor 10. A lot of celebrities are affected by synesthesia. Oke, di sini yang paling yang paling spesifik adalah a lot of celebrities ya. Apakah benar di sini disebutkan banyak selebritis itu terjangkit oleh synesthesia? Oke, kita urut ya, synesthesia bla 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 bla. Kita nemu nah, ini ada kata selebritis. Oke. Ini metode skimming apa scanning ya? Saya tuh kalau ada dua istilah yang hampir mirip tuh saya sering kebalik. Scanning ya ini kayaknya. Skimming ya, skimming, skimming. Oke, skimming. Oke, sekarang kita baca ya di sini ya overall ya sampai dari sini sampai sini. Overall, however, synesthesia is widely considered more of a blessing than a curse, and it is often linked to intelligence and creativity, with celebrities such as Lady Gaga and Pharrell Williams claiming to have it. Silahkan, jawaban nomor 10 apa? Sudah saya kasih tahu itunya tempatnya. Oke, not given, false, true. Oke, true, true, false, only two, false. Oke, oke, oke. Ini masih agak bingung membedakan false dan not given ya, tapi itu biasa. Emang masalahnya di reading itu materi soal yang bentuknya seperti ini. Jawabannya not given ya. Kenapa? Apakah di sini disebutkan banyak selebriti ya terinfeksi, terjangkit oleh sinestesia? A lot of itu banyak ya. Apakah di sini disebutkan banyak? Tidak. Apakah disebutkan sedikit? Tidak. Apakah dua orang ini ya? Ini kan di sini kan disebutkan hanya seperti Lady Gaga dan Pharrell Williams yang mengklaim bahwa mereka punya sinestesia. Apakah apa namanya? Kalimat ini menyatakan bahwa a lot of celebrities? Tidak. Ini hanya orang yang ngeklaim ya, tidak menyatakan berapa banyak selebritis yang punya sinestesia. A lot of celebrities. Kemudian apakah ini kontradiktif? Ya, kalau kontradiktif ini kan yang false, kontradiktif dengan information. Kalau kontradiktif berarti di paragraf D ini disebutkan sedikit selebritis ter apa namanya mempunyai sinestesia. Nggak ada juga kan?
Berarti di sini not given. Oke. Nah, kenapa seperti itu? Di sini tuh dilihat ya konteksnya ya. Ini hanya contoh. Selebriti seperti Lady Gaga dan Pharrell Williams, mereka mengatakan punya sinestesia. Tidak menunjukkan banyak atau sedikit. Misal tadi ada yang jawab karena cuma dua. Ya ini kan dua yang mengklaim dirinya memiliki sinestesia. Ya, yang lainnya bisa jadi punya, tapi tidak disebutkan di sini. Nah, karena tidak disebutkan, maka not given. Oke, kita selesaikan satu lagi. Sebelum itu kita diskusi tentang true false not given ya. Most scientists believe that synesthesia runs in families. Ya. Scientists ya runs in families. Oke. Ingat, jangan membayangkan di passage akan sama dengan kata-kata yang ada di nomor 11. Oke, kita scanning dulu. Skimming deh, bla 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 bla. Ya dapat ini. Oke, run in families ya. Jadi kebanyakan ilmuwan percaya bahwa sinestesia runs in families. Maksudnya apa? Runs in families itu adalah diturunkan ya. Nah, maksudnya itu kayak genetik ya. Runs in families. Artinya kalau dibuat arti secara luas ya, itu adalah sinestesia itu diturunkan atau faktor genetik. Di mana faktor genetik itu sama dengan apa? Heri hereditary condition ya. Hereditary condition. Makanya dalam IELTS itu harus you have to memorize a lot of with range of vocabularies. Ya, run in families itu lebih ke hereditary condition. Apa jawabannya? Kira-kira nomor 11. Ya, betul, true ya. Nah, di sini kan disebutkan ya, another fascinating side of synesthesia is the way it could potentially benefit. Bukan, in study ini, dokter ini sama dokter ini discover that gram film color synesthesia would never made. Oke, ini, oke. Nah, predominantly itu predominantly di sini memparafrase most scientists believe ya considered to be hereditary condition itu runs in family and the findings ini mewakili scientist ya, penemuan dari scientist suggest that sintesis oke. Jadi jawabannya di sini true. Oke. Dan ingat ya, dalam soal nomor 8 sampai 11 true false not given itu 99% pasti ada jawaban ketiganya. Ada jawaban ketiganya. Jadi nggak mungkin nggak ada false-nya atau nggak mungkin nggak ada not given-nya atau true semua itu nggak mungkin. Pasti true, false, not given ada semua. Kalau soalnya 4 berarti ada satu yang double. Makanya kalau misal kepepet nih ya, kalau mau mau ngawur supaya ada yang nyantol satu, jawab aja sama semua, false semua gitu. Tapi kalau misal itu kepepet ya, misal kayak you run off time gitu, boleh. Tapi kalau bisa jangan ya. Oke, ada yang didiskusikan? Model soal true, false, not given? Silakan, teman. Oke, sekarang yang ini. Nah, kalau ini tadi caranya gimana? Mana tadi? Caranya untuk true, false, not given, kita baca soalnya dulu ya. Kita cari keyword, kemudian kita skimming di passage-nya. Lalu dibaca. Kalau ini one word only, jangan lupa. Ya. Synesthesia is a unique neurological condition that causes different sense to get mixed. Oke. Recent research has suggested that
Teaching synesthesia to non-synesthesis can enhance. Oke. Yang paling yang paling spesifik di sini adalah neurological condition. Kenapa? Ini hampir tidak bisa diparafrase, jadi mudah dicari. Kita cari, tapi bisa jadi ke atas lagi ya. Neuro. Nah ini ya, aduh kok nggak iso. Neurological phenomenon. Oke, berarti sampai sini ya mulainya untuk soal nomor 12 sampai 14. Oke. Em, Recent research has suggested that teaching synesthesia to non-synesthesia can enhance bla 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 and guard against the deteriorating cognitive. Oke, kalau dapat soal seperti ini, yang perlu kalian pay attention adalah depannya dan belakangnya. Enhance apa? And guard against deteriorating cognitive. Karena supaya kita tahu mana yang pas ya. Oke, enhance apa? Oke, jadi di sini menurut penelitian ya, eh, mengajari orang-orang yang tidak punya sinestesia, agar seolah-olah punya sinestesia itu dapat meningkatkan apa ya? Enhance itu kan meningkatkan. Oke, kita tadi udah nemu di sini, kita baca. Oke, is an interesting neurological phenomenon that causes different sense to be combined. This might mean that words have a particular taste. For example, the word door might taste like bacon, or that certain smells produce a particular color. It might also mean that each letter, okay, boleh, terus some synesthesias might even experience other people's sensation. Oke, ternyata bukan di sini. Nah, kita cari lagi. Karena tidak ada enhance-nya dan mengajarinya nggak ada. Kita cari lagi. Oke, sebentar. Saya juga mencari nih. Nah, oke, yang ada di sini. Ya, ini teaching. Nah, teaching di sini. Ya, teaching synesthesia. Nah, ini ternyata jauh sekali ya dari neurological di paragraf atasnya sampai ke sini. Makanya makanya harus sering-sering melatih kecepatan mata kita ya. It turns out the benefit of teaching synesthesia would be tremendous. According to research, ya ini kan berdasarkan research ya. According to the research conducted by blah blah blah, teaching people to create grapheme color associations the same way as a synesthesia may have the possibility to improve cognitive function and memory. Oke, to improve cognitive function and memory. Jawabannya ada di sini. Silahkan nomor 12 apa jawabannya? Sudah saya carikan nih. Anda tinggal memilih mana. Memory, oke. Memory, oke. Ya, mudah ya. Kenapa memory? Karena kognitifnya sudah ada di sini, ya kan? Kognitifnya sudah ada di sini. Di sini kan to improve cognitive function and memory. Makanya kenapa tadi saya suruh Anda pay attention di sebelum dan setelah titik-titiknya. Supaya tahu batasan mana yang harus kita pick, yang kita ambil gitu ya. Enhance di sini, enhance di sini diparafrasa menjadi apa? Improve. Nah, itulah IELTS banget seperti itu ya. Enhance cognitive function and memory. Di sini sudah ada kognitif, berarti di sini jawabannya adalah memory. Ya, ingat jawabannya pasti sama, ada di sini. Nggak usah dicari parafrasenya lagi. Sama. Kalau ada S-nya ya berarti memoris, kalau nggak ada ya nggak ada, ditulis apa adanya. Oke, nomor 13. And guard against the deterioration of cognitive apa? Kognitif apa? Ini ada di sini tadi. Kognitif apa? Function, ya. Betul ya. Masih di sini. Ini kalau PC1 biasanya masih mudah-mudah. Benar function. Ingat hanya one word ya, hanya one word. Ya Allah. Function.
Oke. Unfortunately, it may be a while before we come up with a beneficial way to blah 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 to the general population. Nah, sayangnya itu mungkin hanya sementara ya. Before we come up with the beneficial way to blah 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 to general population. Nah, ini saya ambil general population mana ya? Biasanya urut. Nah, maksudnya dari sini tadi kan kita dari sini ya. Nah, ini ke sini biasanya. Oke, oke, ini ada di sini general population. Berarti once we do, however, it might be not too long before we find out how to teach non-synesthete how to imitate its symptoms in a way that induce the same benefit 4.4% of the world's population currently enjoy. Mana jawabannya nomor 14. Nih, jawabannya ada di sini. Dibaca sampai sini. Oke. Tuh, jawabannya teach, imitate. Oke, ada lagi? Oke, kita baca ya. Mana ada lagi satu lagi. Induce. Nah, oke. Teach, imitate, induce. Nah, yang mana ini? Nah, itu yang saya maksud ya. IELTS itu walaupun kita udah tahu kalimatnya, kita belum tentu bisa pick the right answer kalau kita nggak paham. Oke, di sini ya. It might be a while before we come up with a beneficial way to. Way itu menyatakan cara ya. Cara, biasanya tuh pakai apa? How to. Ya, di sini ya, sebentar. However, it might not be too long before we find out how to teach, non-synthesis, how to emit its symptom that induce. Ya, find out, ya di sini ya. Find out, ya, find out itu memparafrase come up, ya, come up. How to berarti kan cara ya. How to teach. Ya, jawabannya adalah teach, kan? How to teach. Oke, sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan yang atas. Nah, setidaknya kita sudah ada gambaran nih paragraf yang udah kita baca. Nah, sekarang yang A tidak buta-buta amat ya kita tentang isi dari paragraf. Nomor satu, some of the disadvantage related to synesthesia. Nah, disadvantage kita highlight dulu ya keywordnya. Kemudian scientist, nah scientist about real life usefulness. Oke, terus apa lagi? Prediction. Nah, prediction itu berarti hubungannya kan future ya, prediction. Kemudian example, example, ya example, synesthesia work. Kemudian apa? Brief history. Nah, ini sudah brief history. Kemudian some of the various different types of synesthesia. Different types of synesthesia. Kemudian information about a study that suggests synesthesias aren't arbitrary. Nah, study, penelitian ya. Study di sini aren't arbitrary. Tidak apa namanya? Intinya random gitu ya. Oke. Some of disadvantage. Jadi disadvantages dari sinestesia.
Kita coba baca paragraf A, apakah disadvantage yang di sini? Imagine a pig, kita baca secara itu ya. Apakah ngomongin disadvantage? Enggak. Yang A, yang B. Sinestesinya, oke. Dia nggak menyebutkan disadvantage. What all the sensory association? Oh, bukan. Yang C. Synesthesia was the first documented by ini. Oke, enggak. Nah, ini ingat ya, ini bukan mencari ide pokok ya, bukan mencari matching headings ya, tapi mencari potongan informasi. Jadi ini lebih susah daripada mencari matching headings. Oke, what makes this a particular interesting condition? Listeners, if reporting very sorry. Jadi kita nggak bisa baca awal dan akhir. Oke, very drawbacks. Oke ini. Nah ini. Nah, di sini disadvantage ya, diparafrasa menjadi drawbacks. Berarti yang ada yang berhubungan yang menyebutkan drawbacks atau disadvantages dari sinestesia adalah di paragraf D. Contohnya ini. Few the drawbacks seperti for instance some word might be an unpleasant taste bla 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 yang ada di situ. Berarti jawabannya yang D. Ya. Terus yang kalau ini nggak urut ya, karena memang pertanyaan seperti ini nggak urut. What scientists think about synestesia's real life usefulness? Oke, tadi yang A, B enggak, yang D, yang enggak, E, coba. Scientists think ya, yang ada ilmuannya. Real life usefulness. Dokter ini scientist, apakah ngomongin tentang real life usefulness sampai usefulness dalam paragraf E? Enggak. Dia dia menyebutkan bahwa eh, kondisi ini adalah genetik ya. Nggak menyebutkan usefulness-nya, keuntungannya. Yang F, it turns out benefit. Nah, ini ada benefit. Benefit di sini memparafrase usefulness ya. According to the research, nah research berarti scientist di sini ada Dr. Claire di sini teaching people to same way to way. Oke. Oke, F ya, yang F ya karena real life usefulness. Nah, di sini ya. Di sini ada benefit, ada scientistnya, ya, scientistnya. Nah, teaching people to create ini to some way have the have the possibility to improve cognitive function and memory ya. Real life usefulness di sini yang ini ya, yang kebetulan sudah saya highlight. Berarti yang F. Oke, sekarang prediction for the future. Kita harus ini prediction. Future ini biasanya menggunakan ada will atau would-nya ya. Apa? Nomor 3 E, apakah benar? Prediction for future. Oke. Oke, yang mana? G ya, betul yang G ya. Nah, dibaca ya. There is obviously still a long way to go before we can fully understand synesthesia and what caused it. Once we do, however, it might not be long to before we find out how to teach non-synesthesia how to emit its symptom and it way that induce the same benefit. Nah, ini ya, the word nah, yang G, prediction. Jadi di sini kan disebutkan there is obviously still a long way. Masih
masih lama, masih jarak jarak yang ditempuh tuh masih lama sebelum kita benar-benar memahami tentang sinestesia. Nah, nah ini mungkin sebelum kita menemukan ini. Nah, ini kan ngomongin tentang prediction di masa depan. Kemudian nomor 4, example of how grapheme grapheme color synesthesia work. Bagaimana sinestesia ini bekerjanya tuh bagaimana? Nah, sinestesia itu gimana sih cara kerjanya di otak manusia itu gitu. Imagine a page with square box in the middle. The box is aligned with row of the number 5, repeated over and over. All of the fives are identical in size, font, and color, and equally distributed across the box. There, however, a trick among those fives hiding in plain sight is a single capital letter S. Jadi kayak ada angka 5 banyak gitu ya. Size-nya sama, warnanya sama, tapi disisipi capital letter S kan mirip ya antara 5 sama S. Nah, almost the same in shape. It is impossible to spot without straining your eyes for a good few minutes. Nah, biasanya kita kan bingung ya. Bingung menemukan S di antara angka 5 yang hampir mirip ya. Unless that is you are a grapheme color synthesis. Nah, ini ada kata ini. Nah, ini ada di sini. Yang ini ya. Nah, color grapheme synthesis. Nah, apakah ini menunjukkan cara kerjanya? Ya, gitu. A person who sees each letter and number in different colors with all paint in one color. Okay, a green color will usually only need a split second to identify the letter. Jadi, orang-orang yang mempunyai grapheme color synesthesia itu, synesthesia ya kayak bacanya. Dia itu bisa dengan cepat ya, bisa dengan cepat mengetahui ada huruf S di antara angka 5 itu. Nah, ini kan disebutkan. Kalau mana ya? Hmm, kalau orang biasa itu butuh, nah ini, butuh beberapa menit, a few minutes. Tapi kalau sinestesia itu hanya butuh beberapa, a split second, berapa detik untuk menemukan angka S, huruf S. Berarti benar ya, yang A itu cara ya, cara kerja orang-orang sinestesia. Berarti yang A. A brief history of synesthesia. Ini tadi a brief history. Nah, sudah tak di sini. Sejarah sinestesia secara singkat ya. Synesthesia was first documented in ini oleh ini ya toh. Kemudian diteliti oleh ini. Berarti ini jawabannya yang C ya, brief history ada di sini. Kemudian some of the various different types of synesthesia tadi yang ada 60 tadi ya. Nah, makanya kan kenapa kita tadi mengerjakan yang bawah dulu supaya ada gambaran. Oh, some of the various different type of synesthesia itu yang ada 60 tadi di mana? Udah kita highlight. Ya, berarti di yang B gitu ya. Terus information about a study that suggests synesthesia symptoms aren't arbitrary. Oke, yang tadi, yang hereditary ini. Nah, ini. Nah, aren't arbitrary itu kan kalau nggak salah random gitu ya. Jadi sinestesia itu tidak random, tapi dia genetik ya, hereditary condition, berarti yang E. Oke, part satu sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Saya itu dulu ya, saya simpulkan dulu. Kalau dapat soal seperti nomor 1 sampai 7 dilewati dulu. Ingat dibaca perintahnya mencari apa? Mencari following information, bukan matching headings ya, karena formatnya hampir sama. Ditinggal dulu, kemudian untuk true false not given ya, kelihatannya ini sepele tapi ini juga banyak mengecoh. True false not given, temukan keywordnya dulu, kemudian cari di passage. Temukan keywordnya, cari di passage. Kalau ada extra information, pilih not given ya. Kalau eh, ada informasi yang salah dan kita bisa membenarkan berdasarkan eh, informasi yang ada di passage, berarti false gitu ya. Kemudian yang ini
Dilihat untuk model titik-titik seperti ini, one word only, jangan sampai jawab dua kata, jangan. Dilihat paragraf keberapa, misal ini paragraf E ya berarti ke bawah, nggak ke atas gitu ya. Urut biasanya. Biasanya question in IELTS itu in order, urut. Oke, ada pertanyaan di chat, saya baca dulu. Apakah saat tes bentuk soalnya akan pasti seperti itu? Iya. Cuma saya tidak bisa memastikan karena jenis soal IELTS itu banyak. Tapi true false not given biasanya 90% muncul. Ya, bentuk soalnya seperti ini. Karena soal dari web ini diambil dari Cambridge IELTS atau IELTS yang udah ada di tahun-tahun yang lalu. Nah, ini kan ada tiga model ya. Ada tiga model soal di satu passage. Model eh, find the following information atau pieces of information on the passage. Yang kedua true false not given. Yang jenis ketiga mengisi ya, mengisi titik-titik. Oke. False dan not given. Oke, kalau false itu kontradiktif dari yang ada di passage dan kita bisa membenarkan. Misal di sini tadi mana ya? Sini. Ada 60 different types. Salah. Loh, kenapa kamu bisa jawab salah? Nah, kita bisa menjawab yang benar. Bukan 60 tapi at least 60. Makanya dibilang salah. Kalau not given ada extra information. Kayak seperti nomor 9, mitos. Ada nggak di sini mitos? Nggak ada disebutkan mitos. Nah, kemudian di sini juga yang nomor 10, a lot of celebrities, banyak selebritis. Apakah disebutkan di sini banyak selebritis? Tidak, tidak disebutkan. Tapi kamu bisa membenarkan nggak kalau nggak banyak tapi sedikit? Nggak ada disebutkan juga sedikit di sini, ya. Jadi kalau salah, kita menjawab salah. Kalau kita bisa menemukan jawaban yang benar di passage, maka kita jawab salah. Tapi kalau kita tidak bisa menemukan jawaban di passage atau ada extra information seperti a myth, ada a lot of, itu kan extra information, berarti jawabnya not given. Kalau true paling mudah ya, pokoknya yang sama di passage gitu. Ada lagi sebelum kita ke part 2. Kalau kayaknya nanti cuma sampai part 2 ya. Man, oke kita ke part 2. Coffee, then, and now. Kopi dulu dan sekarang. History of coffee. Passage 2. Nah, kita lihat dulu jenis soalnya. Apakah sama dengan yang part 1? Gitu. Jadi jenis soal IELTS itu banyak. Nah, untuk memastikan jenisnya yang muncul apa aja itu random sekali. Nah, di sini kita lihat yang soal nomor 15 sampai 20. Ini soal apa? Nah, dibaca aja di sini. Nah, form the list of headings. Nah, ini udah ada kata headings, berarti ini adalah matching headings. Ya, headings. The most suitable headings for paragraph B sampai G. Kenapa B sampai G? Biasanya yang A itu untuk contoh. Nah, ini A sudah dijawab. Kalau A sudah dijawab, ya berarti nggak usah bingung-bingung nyari yang A. A jawabannya apa? 4. Apa 4 itu? First contact. Nah, ingat, hati-hati mengerjakan IELTS, dibaca dulu perintahnya, jangan langsung jawab. Ini kelihatannya saran saya sepele, tapi banyak test taker itu yang mengabaikan ini karena sudah terlalu semangat ngerjain soal, nggak tahu soalnya suruh ngapain. Nah, ini kan headings. Berarti ini matching headings. Beda dengan yang ini tadi. Ya, ini tadi bukan headings, tapi menemukan potongan informasi. Nah, kalau menurut saya itu lebih mudah yang ini, yang headings daripada yang potongan informasi. Kalau yang headings kan biasanya kita tinggal baca awalnya atau akhirnya aja, gitu kan? Oke. Ingat di sini adalah paragraf B sampai G. Jangan menghabiskan waktu membaca paragraf A. Saya pernah itu ngerjain. Ternyata A-nya sudah dijawab. Itu sudah menghemat beberapa menit aja. Yang A 4 berarti ini kita kasih highlight supaya kita nggak baca. Ya, yang A sudah jawabannya 4. Oke.
Kalau yang ini kita bisa langsung mengerjakan ya. Bisa langsung mengerjakan. Tapi ingat, saran saya baca passage-nya dulu. Baca passage-nya dulu, baru membaca headings-nya. Kenapa nggak heading-nya dulu, Bu? Nanti kita tuh terpengaruh. Jadi terpengaruh itu kayak tersetir. Jadi bukan mencocokkan paragraf, tapi mencocokkan jawaban ke paragraf. Nah, kenapa kalau soal headings bisa langsung kita kerjakan? Karena ini kita sudah fokus mau membaca paragraf mana, ya kan? Nggak yang random. Kalau yang tadi kan random. Ini kita suruh baca apa? Nomor 15 paragraf yang B. Oke, kita baca dulu paragraf yang B, nggak usah A. Oke. The news of this energy-laden fruit. Tapi kalau mau baca yang A juga nggak apa-apa ya. Yang A itu tadi apa? First contact. Oke, first contact kita baca yang A secara cepat. Coffee was discovered in Eastern Africa in an area we know today is Ethiopia. A popular legend refers to a god herder by the name of Kaldi who observed his gods acting unusually friskily after eating berries from a bus. Jadi kopi itu pertama ditemukan di Afrika bagian timur, di area yang kita kenal sekarang dengan Ethiopia ya. Legenda populernya merujuk pada god herder itu adalah apa itu namanya? Gembala ya, yang tukang angon apa ya bahasa Indonesia, gembala kambing ya namanya ini, who observe yang memperhatikan kambingnya berperilaku tidak seperti biasanya. Dia frisky itu lebih lebih bersemangat gitu loh, lebih pecicilan itu kambingnya after eating berries from the bush, dari semak-semak ya. Curious about this phenomena, dia tuh kayak curious gitu, curious, bertanya-tanya ya. Kaldi tried eating the berries himself, jadi dia makan berries itu, berry. He found that those berries give him renew energy. Jadi setelah dia makan ternyata dia kayak dapat energi baru gitu. Oke, biar nyambung ke B ya. The news of this energy laden fruit quickly moved throughout the region. Coffee berries were transported from Ethiopia to the Arabian Peninsula and were first cultivated in what today in the country of Yemen. Coffee remained a secret in Arabia before spreading to Turkey and then to European continent by means of Venetian trade merchant. Nah, ini nomor B ini. Baru kita cocokkan yang ini yang mana yang cocok. Nah, silahkan dijawab. 8, 8. Nah, oke ya. 8 ya. The spread of coffee. Persebaran. Nomor 15 ya. Ya, oke. Berarti tidak ada perdebatan ya di sini, jawabannya sama semua yaitu 8. Oke. Kalau sudah dijawab, kasih highlight. Oke. Berarti ini diklik gini aja 8. Oke, sekarang yang C. Kita langsung baca yang C. Coffee was first eaten as a food, though later people in Arabia would make a drink out of boiling the beans for its narcotic effect and medical value. Nah, jadi pertama itu kopi itu sebagai itu gitu ya. Kemudian kopi benar-benar oke. Oke, dibaca-baca. Kemudian yang bawah ya. The first coffee houses were opened in European in ini century. Nah, ini orang-orang Viennese ini establish the habit ya. Habit refining atau menyaring ya. The brew di sini adalah kopi itu tadi ya kayaknya. By filtering out the grounds. Nah, menyaring itu tadi bubuk kopi, sweetening it ya, ditambahi pemanis, and adding a dash of milk atau dengan menambahkan sedikit susu. Jadi ini kayak bercerita tentang awalnya tuh kopi itu sebagai makanan ya. Kemudian ini pokoknya ini sebagai wine-nya orang Muslim gitu karena Muslim itu are banned from alcohol gitu ya. Kemudian
Ada yang di roasting, nah, dibakar itu ya. Nah, silakan dicocokkan. Yang C itu yang mana? 9, 9. Oke, kita tunggu yang lainnya. 9. Oke. Oke. 9. Betul ya? Consuming coffee. Jadi cara mengkonsumsi kopi ya. Awalnya cuma direbus ya kan, kemudian di di roasting, ditambahi gula, tambahi susu gitu ya. Berarti yang 9. Oke. Ini jauh lebih mudah kan daripada yang tadi, yang finding information, pieces of information. Sekarang yang D. If you berapa ini nomor 17? If you were to explore the planet for coffee, you will found ini spesiesnya lebih dari ini, oke. But ada but itu biasanya penekanan ya. But only about 10 of them are actually cultivated. Of the 10, two species are possibly for almost to kopi, disebut sebagai kopi Arabica dan Sanepora atau Robusta because of ecological difference existing among the various coffee producing countries. Both types have undergone many mutations and now exist in many subspecies. Mana yang di Oke, ada yang menjawab 6. 6 apa 6? Coffee varieties. Ya, betul ya. Dia kan disebutkan tentang spesies. Ada 10, ada 2 types gitu ya. Berarti coffee varieties. 6. Sekarang yang E. Although white plant can reach 10 to 12 meters in height, the plantation one reach a height or around 4 meters. Yeah. This makes the harvest and flowering easier and cultivation more economical. The flowers are white and sweet scents like the Spanish jasmine. Flowers give way to a red, darkish berry. At first sight, the fruit is like a big cherry. FC bla bla bla. Ini ngomongin sebelah a berry is coated with a thin red film disebut epicarp. Kemudian ada mesocarp. Kemudian ada bagian dalamnya endocarp. When peeled, ketika dikopek apa ya dipeel, dioncei, the real bean appears with another very thin silvery film. The bean is bluish green, verging on bronze, and it is at most 11 millimeters long and 8 millimeters wide. Nah, ini tadi ngomongin apa ini? Oke, silahkan. Nomor 18 ya, nomor 18 yang E. Ada dua pendapat, 1 dan 11. 1 dan 11 ya. Oke, kita lihat. Satu apa? Growing coffee. Growing coffee itu adalah
menanam kopi ya atau menumbuhkan kopi. Yang 11 the coffee plant, tumbuhan kopi. Nah, ini lebih paragraf E tadi mana? Paragraf E tadi lebih menceritakan tentang tumbuhan kopi atau menanam kopi. Yang E kan? Ayo, mana dibaca lagi ini. Dia menyebutkan physically ya, physic appearance of the coffee plant. Di sini coffee plant disebut dengan berries itu ya. Berries, berries. Karena disebut berries itu. Cherry gitu ya. Ya. Dia tidak menyebutkan cara menanam, ya, growingnya, enggak. Dia menyebutkan fisik, secara fisik. Nah, ada yang warnanya ini, ya gitu ya. Berarti lebih ke the coffee plant, tumbuhan ya. Plant di sini tumbuhan ya. Nah, ingat plant itu kan bisa noun ya, bisa noun, bisa verb ya. Tapi kalau di sini the coffee plant di sini adalah noun ya, noun. Berarti jawabannya 11 ya. Sekarang F ya, sekarang F. Coffee plants needs special condition to give a satisfactory crop. The climate needs to be hot wet or hot temperate between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, with frequent rains and temperatures varying from 15 to 25 degrees Celsius ya. The soil should ini ya, should be deep, hard, bla 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 gitu kan. Kemudian the perfect altitude atau ketinggian segini, kemudian cultivation aim to protecting ya, a plant. Nah, ini kemudian sowing pembenihan should be in the shelter ya, harus di shelter ya kayak tempat pembibitan. After about 6 months, nah setelah 6 bulan itu harus move ke plantation. Plantation di sini adalah perkebunan ya. In the rainy season ya. Jadi move-nya tuh di musim hujan. Oke. Oke. Nah, ini F itu jawabannya yang mana? 10 1. Ada lagi? Silakan. 1. Oke, ada dua jawaban 10 dan 1. Oke. Ingat ya, ini pertanyaannya bukan find a piece of information tapi headings ya. Headings. Ya, kalau headings berarti tidak boleh spesifik, tapi yang general, yang menceritakan tentang a whole of a paragraph. A whole of a certain paragraph. Beda dengan yang nomor 1 tadi, yang di pas passage 1 tadi. Oke, kita nomor 1 jawabannya growing coffee, jadi cara menumbuhkan kopi. Yang 10 climates for coffee. Kalau Anda menjawab climates for coffee, itu harusnya paragraf F itu ya satu paragraf ngomongin climates, ya kan? Karena kita mencari headings di sini bukan a piece of information, bukan piece of certain information, ya. Climate for coffee. Kalau yang menjawab 10, kita cek lagi yang F. Mana tadi F-nya? Nah, apakah semuanya ini membahas tentang iklimnya? Tidak, ya. Tidak. Ini di sini memang disebutkan iklimnya segini. Kemudian tanahnya harus harus apa namanya? Dalam. Nah, ini ngomongin tanah, ya. Kemudian ngomongin altitude, ngomongin ketinggian, ya. Terus ngomongin apa lagi? Eh
Setelah 5 tahun dapat dipanen. Dia nggak ngomongin iklim secara umum. Iklim disebutkan tapi hanya bagian saja. Kalau pertanyaan ini tadi sama dengan pertanyaan nomor satu itu betul karena menemukan information. Nah, kalau ini headings berarti bukan climate for coffee tapi growing coffee. Cara menumbuhkan kopi ya. Di sini tanahnya seperti ini loh. Kemudian altitude-nya segini gitu ya. Berarti jawabannya nomor satu. Oke. Paragraf G. Nah, ini. Harvesting time depends on the geographic situation and it can vary greatly therefore according to the various producing countries. First, the ripe beans are picked from the branches. Nah, awalnya ini first itu dibaca. Pickers can selective pitch approximately ini. Kemudian at the end of the day, pickers bring their heavy burlap bags to pulping mills where the cherry coffee can be popped. The pulp beans ini kemudian the next day the wet beans are hand distributed upon the drying floor. Nah, kemudian dibaca sini huge milling machine then remove the parchment and silver skin which renders a green bla bla bla. Kemudian the green yang terakhir, the green beans are roast according to the customer specification and after cooling, the beans are then packaged and mailed to customers. Nah, ini ngomongin apa ini, Angki? Nah, silahkan. Tiga, tiga. Oke. Tadi growing coffee udah ya, jadi kita highlight, jadi nggak perlu dibaca lagi. Ya, processing the bean ya, proses bean tadi, kopi tadi, biji kopi. Berarti yang benar ya, yang tiga. Kenapa yang tiga? Karena yang lainnya nggak mungkin. Ya, yang lainnya tadi yang tersisa apa? Problem with manufacture. Di sini nggak pernah ngomongin problem. Arabian coffee enggak. Kalau kalau informasi tentang Arabian coffee ada sedikit. Kemudian modern coffee nggak ada. Kemudian climate for coffee tadi udah disebut. The coffee plant tadi udah ya kita highlight. Oke, ini sudah ya. Next ke jenis soal berikutnya. Silakan ada yang ditanyakan untuk matching headings ya. Matching headings beda dengan yang ini tadi. Contain following information. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, kalau nggak ada, kita ke pertanyaan selanjutnya. Jenisnya diagram. Apa ya namanya ini? Labeling ya. Ada gambar kita suruh memberikan judul labelnya. Oke, choose diagram of a coffee bean. Nah, coffee bean. Nah, karena tadi kita sudah membaca ini ya, kita sudah bisa memprediksi ini di paragraf berapa. Nah, ini kan bagian-bagian dari beans tadi ya. Berarti tadi yang paragraf berapa tadi? The coffee plant ya. Berarti yang paragraf coffee plant yang 9 tadi berarti E ya. Nah, mana tadi E? Nah, silakan jawabannya ada di E. Nah, nomor 21, 22, 23. Silakan ditemukan jawabannya.
Oke, jawabannya epikarp, mesokarp, endokarp. Oke, sudah benar semua ya. Jadi tidak perlu dibahas. Oke, saya tulis dulu epikarp, mesokarp, mesokarp. Ini one word only ya, harusnya ada tulisannya di sini. Next, nah ini using the information in the passage, complete the flowchart below. Write your answers in box 24 to 27 on your answer sheet. More than two word. Nah, kalau ada kata more than two word, nah berarti nanti pasti jawabannya ada yang dua. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita harus spot dulu. Dia mulai di paragraf berapa. Oke. Untungnya kita tadi udah mengerjakan yang jenis pertama, jadi sudah ada gambaran coffee production process. Nah, tadi di mana paragraf mana tadi? Coffee production process. Paragraf ke yang tiga ini ya tiga, berarti tiga tadi jawabannya G. Ya, oke, berarti langsung ke G. Nah, berarti jawabannya ada di G. Silahkan dijawab ya. Nomor 24 sampai 27 ya, 24, 25 ya, 4 soal. Cari-cari. Dikerjakan sampai 27 ya.
Oke, beberapa jawaban sudah masuk ya. 24 wet mild. Ada yang jawab 25 rested. Apakah ada rested di bacaan? Kemudian ada yang oke. Hmm, Agaknya yang banyak beda itu di 25 ya. Oke, kita bahas bersama. Oke, ini contoh ya. The coffee cherry is picked by hand and delivered to Miles. Miles itu mesin penggilingan ya kalau nggak salah ya. The coffee cherry is pulped or. Nah ini, yang ini ya jawabannya ya. Is pulped ini kan to be, be verb 3 ini juga be verb 3 ya. Be-nya di sini pakai is, yang ini pakai be karena di belakangnya can ya. Secara grammatical seperti itu. Be pulped or wet mild ya. Dia more than two words. Nah, kalau Anda jawab mild aja salah, harus wet mild. Kalau Anda jawab wet aja juga salah. Betul ya jawabannya or wet mild. Wet mild, mild. Oke. The pulp beans are left bla 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 to ferment on pure water. Nah, pure water. Oh, rainwater ya. Rainwater di sini memparafrase pure water. Nah, jadi memparafrase pure water. Kemudian di sini are left di itu ya, didiamkan ya, are left di sini. Ya jawabannya ada di sini ya. Nah, tapi milih mana ya? Left di sini sudah memparafrase rest ya. Left di sini rest ya. Oke. Jawabannya adalah didiamkan ya. The pumpkins are left atau didiamkan overnight. Ya, jawabannya ini overnight ya. Jadi ini adalah kalimat kalau IELTS gitu ya, diparafrase, dibulak-balik, intinya kita harus paham artinya. Ya, the pulp beans are left overnight to ferment in pure water. Jadi didiamkan ya. The pulp beans then rest cover in pure rainwater to ferment overnight. Namanya waktu itu kan bisa taruh di mana aja. Berarti 25 overnight. Ini tadi saya tulis ya, wet mild. Hati-hati jawabannya kurang satu huruf salah ya. Bukan saya yang itu ya. Bukan saya yang eh kurang toleransi ya, tapi memang IELTS-nya seperti itu ya. Salah huruf kurang L1 salah. Terus nomor berapa tadi? Nomor 26 ya sekarang. 26. Oke. The wet beans are sun dried for 1 or 2 weeks to make parchment. They are blah 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 oven to ensure an even drying procedure. To ensure, untuk memastikan berarti mana? The next day tadi ada 2 minggu berarti nih proses. Oke. Make sure. Nah, oke. Make sure di sini adalah sinonim dari ensure ya, ensure. To make sure they dry evenly, evenly itu secara keseluruhan ya. The beans need to be racked. Rack itu kayak di apa ya? Digaruk-garuk apa ya biasanya? Disapu-sapu gitu, kayak diratain gitu. Racked. Berarti jawabannya ya, ini kan ada to be ya. They are, ini sama ada to be-nya. Ini pakai be. Di sini be, di sini are, sama-sama to be ya. Are racked. Nah, berarti disapu-sapu ya. Disapu. Oke. Terus the is then, oke. The green beans are then roast too. Cari green beans. Green beans. The ini. Nah, roast. Ya kan? The green beans are then roast according to the customer's specification.
Nah, after cooling. Nah, di sini dilihat awal sama akhirnya. Di langkah selanjutnya ya, di langkah selanjutnya itu roasted bean are cooled. Di sini berarti cooling, di sini cooling. Nah, berarti jawabannya kan antara ini, antara yang saya highlight ini berarti jawabannya adalah customers specifications. Mirip, nggak usah dieliminasi. Maksudnya ada S-nya apa enggak? Disamain aja ya. Hati-hati, komanya ya. Ya, customers specification. Ada the-nya udah ada di sini. Oh, nggak perlu ada the-nya ya. To customers specifications. Nah, kurang S ya, salah nanti. Nah, customers specification sudah benar ya. Oke, nah selesai ini untuk part 2. Nah, part 2 sudah selesai. Ini ada yang ditanyakan apa? Saya sering tipu saat menjawab. Nah, jangan sampai ya. Karena saya juga sering. Bahkan kalau listening dulu saya pas belajar itu hanya karena kesalahan kurang huruf, saya bisa sampai 7 nomor itu salahnya. Karena kurang huruf. Jadi saya sudah pick up itu jawabannya, sudah tahu jawabannya ini. Tapi kayak misal accommodation itu kadang saya bingung C-nya yang dua atau M-nya yang dua ya, itu gitu. Jadi saya sudah dapat jawabannya oh accommodation, tapi saya sering spellingnya salah. Itu bisa sampai 7 nomor saya dulu tuh. Jadi 7 nomor itu sangat bener-bener satu band score sendiri ya. Kalau misal eh harusnya dapat 7 jadi dapat 6 ya. Gara-gara itu. Nah, sering typo juga ini harus dihindari ya. Karena eman ya. Karena sudah tahu jawabannya benar. Padahal kalau listening typo itu mungkin masih wajar. Tapi kalau reading typo itu harusnya tidak. Karena apa? Kita tinggal nyontoh. Tinggal nyontoh jawabannya ada di sini. Tinggal menulis ulang. Kalau listening kan kita masih mikir-mikir ya. Association itu C-nya atau S-nya yang double kan gitu ya. Nah, gitu. Melbourne, Melbourne itu ada E-nya nggak di belakang? Saya tuh pernah tuh jawab Melbourne. Kok belakangnya N itu kayak nggak pantas ya. Oke, mesti salah ini. Saya tahu kadang salah. Oh iya, ada E-nya di belakang. Hal-hal seperti itu. Ya. Apakah ketika tes bisa copy paste? Tidak bisa. Ya, jadi sistemnya lebih strict daripada web ini ya. Intinya kemarin kelas kemarin juga ada yang tanya bisa nggak recording kemarin kan listening ya recordingnya di pause terus di replay nggak bisa. Nah kemudian kalau yang di sini web ini bisa dikopas kalau reading tapi kalau web asli official IELTS test itu nggak bisa di copy paste. Nah, kurang teliti. Nah, caranya harus banyak latihan. Jadi emang kadang kurang teliti itu adalah karena kita under pressure ya, under pressure ketika tes. Waktunya jalan terus gitu ya. Oke, kita sudah jam 9 ya. Kita ada yang ditanyakan dulu. Nah, kita submit aja lah ini submit. Kita berarti ngerjakan 27 nomor ya. 27 nomor. Silakan ya ada yang ditanyakan. Pokoknya ya seperti yang saya bilang kemarin ya, belajar IELTS itu kunci utamanya adalah telaten dan sabar. Ya, tadi kita jawab 27 ya. Oke, 6,5 ya. Karena benar 27. Ya, 27. Nanti kalian bisa ukur sendiri kan di sini bagus ya web ini. Ini benernya di sini 27/40. Kita betul 27, 6,5. Kalau mau 7 diklik aja berarti butuhnya berapa ini? 30 sampai 32 gitu ya. Kemudian kalau 6 berarti 23. Kalau butuhnya 7,5 nah, gitu ya. Oke, ada pertanyaan masuk apa ini? Oke, ada yang ditanyakan sebelum kelasnya saya akhiri? Boleh, silakan bertanya. Untuk kelas IELTS kita Senin Selasa ya. Kemudian saya ada kelas TOEFL Rabu Kamis ya. Untuk TOEFL memang
Kalau Anda di sini tujuannya luar negeri, ikutnya kelas IELTS. Kalau mau daftarnya dalam negeri, ikutnya kelas TOEFL. Kalau mau ikut keduanya, ya nggak apa-apa. Terus pertanyaannya, apakah penulisan huruf kapital berpengaruh di reading miss? Enggak ya. Kapitalisasi hanya berpengaruh di writing. Kalau yang IELTS tahun-tahun lalu, iya. Tapi sepengetahuan saya, 5 tahun terakhir itu IELTS tidak memperhatikan tentang kapitalisasi. Biar perbendaharaan IELTS banyak, itu tipsnya gimana, Miss? Oke. Sebentar. Kemarin saya sudah itu ya, saya share apa ya kemarin? Study plan for IELTS. Nah, itu yang saya gunakan. Yang saya gunakan eh, untuk meraih satu band score dalam waktu 3 bulan. Saya jelaskan ya. Nah, ini udah bisa dilihat ya. Oke. Ini tinggal Anda sesuaikan ya. Linknya sudah saya taruh di deskripsi grup. Tinggal Anda sesuaikan. Anda mau ngambil jadwal yang hard atau yang medium gitu ya. Kemudian jam-jamnya tinggal disesuaikan aja. Misal saya nggak bisa jam 5 sampai jam 5:30 ya sesuaikan aja gitu ya. Kemudian kalau masalah kosakata reading ya di sini waktu itu saya bukan orang yang suka reading ya. Makanya ketika saya tes antara 4 skill ini yang saya khawatirkan adalah reading. Listening, writing, speaking masih oke lah. Kalau reading saya seringnya agak keder karena saya nggak suka baca. Maka oleh karena itu kenapa saya milih fisika sebagai jurusan saya. Kalau yang suka baca, reading ini sangat mudah ya. Banyak yang dapat 9, banyak yang dapat 8,5. Oke. Jadi cara saya menambah vocab ya, seperti yang ditanyakan. Saya tiap hari ya, di sini ditulis Senin sampai Jumat, saya membaca satu IELTS passage. Nah, tadi kan IELTS reading ada 3 passage ya. Saya cuma membaca satu tiap hari tapi ya. Nah, satu tapi twice, 2 kali. Ya, yang pertama speed reading. Jadi saya membaca cepat. Intinya ya seoleh-oleh. Maksudnya sedapatnya saya berapa persen pahamnya. Untuk melatih speed kita. Karena memang dalam IELTS kan cuma 1 jam ya. Apa namanya? Bacaan sebegitu panjang-panjangnya ada 3. Kemudian saya ulangi lagi untuk intensive reading. Nah, intensive reading di sini saya mencari kosakata yang baru yang saya nggak bisa. Saya nggak bisa, kemudian saya cari di Google Translate. Jadi nggak usah underestimate dengan Google Translate ya. Eh, di situ saya kasih keterangan, kemudian saya dengar cara membacanya, pronunciation-nya gimana. Karena kan itu juga untuk bekal kita speaking. Ya, speaking kan pronunciation itu penting. Ya. Itu saya kasih komentar di situ. Saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Ini saya stop share dulu. Saya tunjukkan yang cara membaca saya yang kedua itu maksudnya gimana untuk nambahi em, kosakata. Jadi memang kalau dibilang telaten ya, ya harus telaten karena saya menyadari bahwa saya lemah di membaca atau di reading. Mana ya? Ada nggak di sini? Sebentar saya cariin. Oh, bukan yang ini. Sebentar, kayaknya ini deh. Sebentar. Saya share screen dulu. Nah, ini ya. Ini sudah saya taruh filenya Cambridge IELTS Academic 1 sampai 18 saya taruh di Google Drive di eh mana itu? Deskripsi grup. Study plan sudah saya taruh di dilihat aja di deskripsi grup. Nah, ini yang saya maksud ya. Saya tuh
tes pertama official saya tuh dapat 6 reading. Reading saya nggak terlalu bagus. Kemudian yang kedua saya dapat 6,5. Udah cukup. Nah, ini seperti ini. Kelihatan ya. Jadi setiap hari saya membaca satu. Misal Senin saya baca reading yang tes satu, yang passage satu. Ini saya baca cepet ya, sedapat-dapatnya. In the first half, bla 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 bla, sampai selesai ya, sampai selesai. Nah, sampai selesai toh. Terus saya baca lagi. Saya baca lagi, saya highlight itu yang saya nggak bisa. Ataupun saya bisa, tapi kayaknya butuh arti yang lain. Kayaknya nggak cocok untuk konteks ini ya. Misal ya, kayak ini ya. In the first half of the 18th century, London's population grew at an astonishing rate. Nah, ini saya highlight, kemudian saya kasih. Nah, saya kasih, ini saya sendiri yang ngasih. Ini kelihatan nggak komentarnya? Kelihatan ya? Saya kasih komentar. Oh, astonishing itu mengherankan atau menakjubkan. Menakjubkan. Dia kedudukannya adalah adjektif. Nah, ini sedikit demi sedikit menambah apa namanya? Kosakata kita. Nah, kemudian conges. Apa conges itu? Nah, saya cari. Oh, artinya padat atau macet. Kedudukannya sebagai adjektif. Dan kalau saya nggak bisa cara bacanya, di Google Translate itu kan ada cara baca. Ya udah didengerin aja. Conges, conges gitu. Saya ulang-ulang karena ini juga untuk skill speaking kita nanti. Nah, dengan cara ini kemarin speaking saya yang dari 6 itu jadi 7,5 eh karena sering dengerin pronunciation itu. Selam, apa ya selam? Saya nggak tahu. Oh, selam itu adalah daerah kumuh. Nah, saya gini, telaten sekali ya saya nulisin seperti ini emang. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah membaca yang kedua. Saya beri seperti ini. Nah, file yang saya berikan itu sudah ada komentar saya seperti ini. Jadi bisa kalian hapus, kalian sesuaikan dengan kosakata yang kalian rasa tidak bisa. Gitu ya, itu cara saya menambah kosakata. Kenapa saya memilih bacaan yang di Cambridge IELTS? Karena ya nanti di tes itu kan pasti nggak jauh beda dari ini Cambridge ini. Jadi saya bukan membaca koran, bukan membaca harian BBC, nggak. Saya memilih ini aja. Yang potentially vocabnya itu akan keluar, gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi. Nah, ini ya, reading ini tadi saya membaca 2 kali. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, semua informasi ini sudah saya taruh di deskripsi grup. Dan ini adalah pelatihan IELTS batch ketiga. Artinya saya sudah menyelesaikan batch 1 dan 2. Sudah saya rekam di YouTube saya ya, bisa dilihat ya YouTube saya. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi Senin Selasa ya. Semoga tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oke, Miss. wabarakatuh. See you, Miss.